Oke Sobat Inspira, kita ketemu lagi, lanjut lagi di Quran Explorer. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutin di ayat tadi, ayat pertama ya, ayat 1 yang udah kita kupas dari sisi tahsinnya. Nah, maka kita lanjutin ke ayat yang kedua ya, gitu. Mudah-mudahan nanti selesai sampai ke ayat ke-7 nih ya, kita bareng-bareng. Makasih buat Sobat Inspira yang masih setia di depan televisi. Ayo kita buka lagi ya, kita lanjut lagi di ayat yang kedua. Baik, ayat kedua ini, Alhamdulillahi Rabb. Nah, dari mulai al dulu, ada alif lam. Ini juga akan sering nih, sama seperti mad. Kita akan ketemu dominan banget kalau udah ngomongin alif lam, udah ngomongin mad, itu hampir merata setiap ayat, setiap kata itu pasti ada ya, gitu. Nah, alif lam ini nanti dibagi hanya 2 aja, simple gitu ya. Ada alif lam yang memang dibaca jelas, ada yang memang tidak dibaca si lamnya, itu tersembunyi. Nah, yang dibaca jelas ini yang seperti ayat kedua di Al-Fatihah ini, yaitu kita sebut, kita kenal dengan istilah alif lam qamariyah gitu ya. Al, nah jadi L-nya tuh muncul, al gitu. Kemudian hamdu, alhamdu gitu. Nah, ada ha juga nanti. Ini biasanya ada kemungkinan banyak tertukar nih huruf H ini tuh. Karena kan ada yang H itu lebih dari 1. Ada H yang tipis ya. Kalau kita kenal istilahnya H kecil, H besar gitu ya. Kalau yang H besar, yang satu lagi yang H tapi enggak gitu juga gitu. Nah itu mah mahrajnya di ujung banget tenggorokan. Tapi kalau yang yang H ini yang seperti di kata alhamdu itu di tengah ya, wasatul haq disebutnya, tengah tenggorokan. Jadi di situ agak ditekan, dirasa-rasain alhamdu gitu. Lillahi. Nah ini juga lamnya tipis, selain itu la 2 harokat gitu ya, 2 harokat. Lillahi, sama yang 2 harokat itu juga insya Allah Sobat Inspira saya yakin udah juga sering mendengar istilah mad tabi'i atau mad asli ya, yang tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus 2 harokat. Lillahi gitu. Rabb ada tasydid. Sebagaimana dari namanya, tasydid itu kan asal katanya dari syaddad atau syiddah gitu ya. Itu artinya penekanan, penegasan. Maka ketika kita menemukan tasydid, jangan sampai nggak ditekan, misalkan rob, tapi harus rob. Ada suaranya agak meninggi gitu, menegaskan, ditekan, agak ditekan, rob. Kemudian ketemu lagi robbil, bil ini sama tadi ada alif lam juga, yaitu alif lam qamariyah, betul ya. Dan setelah robbil, lamnya jelas, huruf selanjutnya ain, yang mana ini juga dibacanya 2 harokat. Untuk memudahkan Sobat Inspira semua, kalau yang 2 harokat ini standarnya udah langsung diayunkan aja. Rabbil a 2 tempo, 2 ketukan, gitu. Alhamdulillah 2 ketukan, Rabbil alamin, gitu ya. Juga sama, ini mirip dengan, atau bukan mirip ya, satu tempat dengan makhrajnya H gitu, gitu. Dan H di tengah, yang tadi saya bilang tengah tenggorokan itu adalah istilah lainnya wasatul halq gitu. Nah, baru setelah mad tabi'i nanti ketemu lamin. Ini di ujung-ujung ayat hampir seluruhnya dipastikan ini adalah mad arid li sukun gitu. Apa arid li sukun itu? Ketika kita menemukan mad tabi'i, huruf-huruf mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang diwakafkan atau disukunkan gitu ya, di ujung-ujung ayat seperti ini. Nah, huruf hijaiyahnya apa di sini? Nun ya. Dan huruf mad tabi'inya ya mati. Sebelumnya ada kasroh. Kan kalau mad tabi'i hanya 3, alif, waw, iya itu ya. Nah, iya mah sebelumnya kasroh, alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya domah. Ini udah jelas, ya mati sebelumnya huruf mim itu kasroh kan. Nah gitu, maka
arid li sukun. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini juga sama ya, seperti di ayat pertama itu ada pengulangan Ar-Rahmanir-Rahim. Ini sampai kandungannya itu, sebelum kita lanjut ke hukumnya ya, yang tahsinnya. Kalau kata Imam Al-Maroghi di sini tuh ada dawam, istimror. Ar-Rahmanir-Rahim kan tadi kita udah ketemu di ayat pertama. Di ayat ketiga kita ketemu lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Ini membuktikan bahwa kan arti Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasihnya dan penyayangnya Allah itu nggak main-main, begitu. Itu tetap, gitu. Maka diulang lagi penegasan di sini, gitu ya. Nah kalau dari hukum bacaannya tadi sudah ro-nya juga dia tafkhim tebal, ma itu juga mad asli 2 harokat, nir itu juga ro-nya juga ini fathah ya. Itu tebal juga, dan nanti him mad arid li sukun. Ayat keempat, maliki ada ma lagi ya, itu juga hakikatnya ada yang berdiri itu seperti alif mati. Maliki, kemudian yaumid. Baru di sini alif lam yang satunya lagi. Kalau tadi saya sudah menyebutkan komariah, satunya lagi lawannya adalah syamsiyah. Gitu ya. Nah, ketika syamsiyah, lamnya nggak muncul, langsung ke huruf tasydid. Kalau tasydid tadi juga saya sudah sebutkan harus ditekan, dan ini ada di huruf dal, maka dalnya tekan. Yaumiddin, maliki yaumiddin. Gitu Sobat Inspira ya. Oke Sobat Inspira, kita lanjut lagi nih di acara Quran Explorer-nya, dan seperti yang tadi udah saya lakukan, saya tilawah surat Al-Fatihahnya baru 4 ayat ya. Nah, kita lanjutin di ayat yang kelima sampai ayat terakhir, dan alhamdulillah untuk ayat ke selanjutnya yang kelima sampai ayat ke-7 kita akan tilawahnya berjamaah nih bareng-bareng. Saya udah ditemanin sama teman-teman yang masih muda-muda nih, yang keren-keren. Ada 2 orang sebelah kanan saya, 2 orang lagi sebelah kiri. Kita tanya dulu, saya juga baru kenal nih Sobat Inspira. Coba yang kanan, ini Kang siapa Kang namanya? Samil. Kang Samil ya, oke Kang Samil. Ini Rido. Kang Rido. Selanjutnya sebelah kiri saya Kang Rosad ya. Yeah. Sebelah Kang Rosad? Andes, oke. Samil, Rido, Rosad, dan Andes. Baik. Kita akan tilawah surat Al-Fatihah, silahkan dibuka ya. Gitu. Dan nanti saya akan contohkan, dan kemudian sama Kang diikutin ya, gitu tilawahnya. Baru setelah itu kita akan coba kupas lagi seperti yang pada sebelumnya saya juga jelaskan terkait dengan hukum-hukum yang ada di tahsin atau tajwidnya. Ya, kita mulai ya. Kita mulai dari ayat ke-4, cuman kita awali lagi dengan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Kita langsung ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampai situ ya. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kuat nggak nih Kang? Nafasnya kuat ya? Sampai situ.
Oke, karena oke nanti kita jelaskan sekalian ya. Lanjut dulu. Waladdallin. Silakan. 1, 2, 3. Waladdallin. Alhamdulillah. Nah, melanjutkan yang tadi ya. Sobat Inspira bisa juga mengikuti tadi, mudah-mudahan bareng-bareng sama kita ya. Di ayat ke-5 ini kita ketemu dengan kalimat iyyaka di awalinya kan. Di situ ya, akang-akang juga di situ bisa perhatikan ada tanda apa? Tasydid. Oke, berarti ditekan. Tidak iya tapi iya begitu ya. Tidak iya tapi iya. Nah, kemudian secara madnya, kalau mad berarti berbicara panjangnya ya. Di situ karena ada alif dan sebelumnya fathah, maka sudah dipastikan ini mad apa? Matobi'i. Good. Nah, jadi dibacanya tidak kurang tidak lebih 2 harokat. Iya, karena ini metode tahsin ini punya ciri khas biar gampang, mudah gitu ya. Setiap orang bisa melafadzkan, melantunkannya. Ciri khasnya dengan cara diayun itu. Ya, Sobat Inspira. Iya. Nah, begitu. Ka-nya 1 harokat, kemudian na'budu juga masing-masing 1 harokat ya. Nanti ketemu lagi dengan kata yang sama, iya. Berarti mad apa ini? Mad Tobi'i juga. Sip. Kemudian nasta'in, di akhir ada ya mati. Huruf mad tobi'i itu seperti yang saya sampaikan ada 3, alif, wawu dan iya ya. Dan di sini ada huruf iya, huruf mad tobi'i. Kalau ketemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan seperti di akhir-akhir ayat kayak gini, maka ini yang disebut arid li sukun. Begitu. Nasta'in. Berapa harokat panjangnya untuk membaca arid li sukun ini? Bisa 4, karena ini sifatnya pilihan. Boleh 5 atau 6, begitu ya. Tapi standarnya sih umumnya kebanyakan kita membacanya 4, gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu ayat 6 ya. Di ayat 6 diawali dengan kata ih. Nah, ini juga tadi kemungkinan yang sering tertukar. Huruf-huruf yang mirip itu H ya, gitu. H di sini lebih tepatnya di ujung tenggorokan, bukan di dada. Nah, banyak yang masih menganggap bahwa H yang seperti ini gitu ya. Padahal tidak mesti seperti itu. Cukup di H gitu. Nah, di na juga itu matobi'i. Dina, kemudian ada alif lam yang tidak dibaca. Ada alif lam apa? Samsiah gitu. L-nya tidak muncul ya, langsung ke so. Siro, ro-nya juga itu 2 harokat dan dia pasti matobi'i. Ketemu alif lamnya, kalau alif lam ini dibaca berarti qamariyah, lawan dari samsiah ya. Dan terakhir mad arid li sukun lagi di lafadz mustaqim. Itu ayat 6. Baik, nanti 1 ayat terakhir kita akan lanjutkan setelah pesan yang satu ini.